Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan saya Arif Kalbunlah Nurdin dari kelas B dengan NIM channel 112413138. Di sini untuk memenuhi tugas karya saya akan menjelaskan tiga jenis tulang rawan. Di sini saya telah memiliki gambarnya. Ada tiga gambar tulang rawan. Yang pertama tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastis, dan yang ketiga itu tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Di sini yang pertama saya akan jelaskan itu tulang rawan hialin. Pada tulang rawan hialin ini terdapat perikondrium dan juga kondrium. Di perikondrium itu terdapat lapisan fibrosa dari sini sampai sini dan lapisan kondrogenik dari sini sampai sini. Di lapisan fibrosa itu dia terdapat fibroblast, sel fibroblast yang berbentuk gepeng. Dan kalau di lapisan kondrogenik dia terdapat sel kondroblast yang berbentuk oval. Nah, kalau di kondrium sendiri itu ada dia namanya sel kondrosit yang berbentuk bulat begini. Ada juga lakuna itu yang berbentuk putih, kayak ruang-ruang putih di dekat kondrosit ini. Dan ada juga sel isogen. Sel isogen ini adalah kondrosit yang lebih dari satu, yang dia menyatu begitu. Nah, kalau di tulang rawan hialin itu dia ada matriks. Yang pertama itu matriks teritorial yang di sekitar sel kondrosit, dan matriks interitorial yang putih begini. Tulang rawan hialin ini dapat ditemukan pada trakea. Yang kedua itu tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis itu ada juga perikondrium dan kondriumnya. Di bagian perikondrium itu dia ada lapisan fibrosa. Ini di lapisan fibrosa itu dapat ditemukan dia sel fibroblastnya berbentuk gepeng. Nah, kalau di lapisan yang kedua itu dia lapisan kondrogenik. Di lapisan kondrogenik dia itu dapat ditemukan sel kondroblast. Dan kalau di kondriumnya kita dapat temukan sel kondrosit. Sel kondrosit itu dia kayak gini, ada juga lakunanya yang warna putih-putih ini. Dan kita dapat temukan juga sel isogen atau sel nest ini yang menyatu lebih dari satu kondrosit. Dan di tulang rawan elastis ini dapat ditemukan serat elastisnya. Dan yang ketiga itu dia tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Di fibrokartilago itu dia tidak ada perikondrium, jadi cuma kondrium saja. Nah, di sini kita dapat lihat itu serat-serat halus ini dia serat-serat kolagen. Yang selanjutnya kita dapat lihat itu ada sel kondrositnya. Dan sel kondrosit yang lebih dari satu yang menyatu itu dia adalah sel isogen atau sel nest. Tulang rawan fibrosa ini dapat ditemukan pada diskus intercalaris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jaringan tulang potongan melintang. Di sini yang kita dapat lihat pada jaringan tulang potongan melintang itu adalah sistem Havers. Sistem Havers itu dia berbentuk bulatan seperti ini. Di sistem Havers itu terdapat kanalis Havers yang tengah-tengah ini, yang putih-putih. Terus di sini dapat kita lihat juga lakuna itu yang hitam ini, yang agak gelap-gelap garis-garis. Terus di antara dua lakuna itu terdapat kanalikuli. Terus di bagian dua sistem Havers itu biasa terdapat lamel, namanya lamel konsentris. Dan di sini itu dia namanya di sini lamel interstisial. Dan juga terdapat sesuatu yang menghubungkan dua sistem Havers ini kayak begini, itu namanya dia kanalis Volkmann. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan jaringan pertulangan encontral. Di sini di pertulangan encontral itu terdapat 5 zona. Yang pertama itu zona istirahat. Di sini dia selnya itu masih belum membelah. Dan yang kedua itu zona proliferase. Di sini di zona proliferase itu dia selnya itu sudah mulai membelah. Bagian sini dia itu sudah berbentuk keping-keping dan sudah kayak berkeping-keping dan berdekat-dekatan.
Habis zona proliferase dia itu adalah zona maturasi atau zona pemetangan. Nah, di sini selnya itu sudah mulai membesar. Yang keempat itu adalah zona klasifikasi atau zona untuk menambahkan mineral. Ini. Dan yang terakhir itu zona osifikasi. Di sini. Oke, mungkin sekian penjelasan tugas garis saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, Kak. Terima kasih.